Yang sudah ada kan terkenal merek Nike, ya, yang tadi disebut ya, Ya, Nike betul. dan brand-brand lainnya gitu. Kemudian dia mau bikin sepatu, dia kasih merek dagangnya Nike, nggak mungkin nggak dia perdagangkan Iya, gitu, betul. nggak mungkin. Jadi itu tentu kan melanggar ya, melanggar dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu atau merek terkenal. Syaratnya harus baru, Harus baru. harus gitu. baru. Halo semuanya, dengan Mindy di sini. Karena konten Digilo kemarin cukup viral di TikTok, banyak banget yang komentar dan viewsnya sudah hampir 200.000. Terus kayaknya nggak mungkin buat dijawabin satu-satu di kolom komentar. Makanya kita buatin video bersama Ibu Reni Sunarti selaku konsultan HKI-nya langsung Halo untuk semua. ya, untuk menjawab beberapa pertanyaan dari para netizen-netizen nih. Kita mulai ya Bu ya dari Baik, pertanyaan pertama. silakan. Ini ada dari Rizky Effendi. Oke. Nah, di pertanyaan sekarang banyak brand-brand lokal yang bikin produk menggunakan karakter-karakter anime, kartun, dan sebagainya. Ini tuh kira-kira brandnya udah legal atau belum sih Bu menggunakan karakter tersebut? Iya, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Di dalam kekayaan intelektual itu ada beberapa jenis kekayaan intelektual. Nah, pertanyaannya ini ada banyak kekayaan intelektual, gitu ya. Ada brand. Kalau brand itu bicaranya merek, nah, merek dagang atau merek jasa. Nah, itu diatur di dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. Kemudian ada karakter, ya. Karakter ini karakternya apa dulu, gitu ya. Kalau berupa anime, berupa gambar, seni gambar, gitu ya. Itu masuknya ke hak cipta jenisnya. Jadi bercabang gitu ya Bu ya? Iya, jadi ada jenis-jenisnya. Jadi nggak bisa dibikin satu dianya ya, tapi dia dibagi-bagi sesuai jenis. Nah, masing-masing jenis itu ada aturannya yang mengaturnya gitu. Baik itu brandnya barang atau dia jasa seperti baju ya kan. Itu brand maksudnya brand baju, merek baju itu ada di kelas 25. Nah, kalau bicara karakter, nah ini karakternya apakah berupa seni gambar, nah, itu masuknya ke hak cipta. Hak cipta itu perlindungan terhadap ilmu pengetahuan seni dan sastra. Diatur di mana? Di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian ada bicara desain ya, desain ditempelkan ke baju. Betul. Gitu kan. Kemudian pertanyaannya apakah ini legal menggunakan brand itu? Nah, kalau bajunya didesain ada bentuknya, ada konfigurasinya, ada komposisi garis dan warna, itu masuknya ke desain industri. Jadi jenis kekayaan intelektual desain industri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Apa itu desain industri? Tampilan luar dari suatu produk atau kemasan. Syaratnya harus baru. Harus baru. Harus ya? baru dalam arti belum pernah dipublikasi sebelum kita mengajukan permohonan perlindungan desain industri, begitu. Nah, jadi terhadap pertanyaan ini tentu harus dicek dulu karyanya apa dulu, gitu ya. Jadi harus ditelaah gitu ya Bu ya? Iya, dicek apakah mereknya, brand ini merek ya, tanda pengenal suatu barang atau jasa yang membedakan untuk barang atau jasa sejenis digunakan dalam perdagangan. Nah, apakah brandnya ini sudah didaftar atau belum? Gitu ya. Nah, dalam proses pendaftaran merek itu harus disebutkan jenis barang atau jasanya. Nanti kaitan dengan kelas gitu. Nah, karena ini bicaranya baju ya, baju itu masuk di kelas 25. Nah, brandnya di kelas 25 baju apakah sudah didaftar atau belum? Nah, itu silakan dicek dulu di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Kapan dikatakan brandnya legal? Jika mereknya sudah terdaftar. Dalam arti sudah terbit sertifikat mereknya, perlindungan 10 tahun dan nanti bisa diperpanjang. Begitu. Jadi ditentukan dulu karyanya apa gitu. Kalau misalnya dia maksud di brandnya itu tidak hanya kata, merek kata gitu ya, tapi ada gambar animasi gitu ya. Nah, tentu harus dicek apakah sudah didaftar atau belum. Apakah bisa didaftar? Bisa. Jika dia digunakan gambarnya itu sebagai tanda pengenal, pembeda suatu barang atau jasa, maka masuknya ke merek. Baik dia merek dagang atau merek jasa. Jadi nggak boleh masuknya ke cipta. Karena salah kamar beda. nanti ya Bu ya? Iya, fungsinya beda. Nah, jadi harus dilihat dulu fungsinya apa, gitu ya. Kalau fungsinya untuk merek, maka dia harus didaftarkan di merek sebagai mereknya, begitu. Nah, itu ya. Jadi terkait pertanyaan ini harus dilihat karyanya apa. Karyanya harus hasil jadi ya. Jadi nggak bisa masih ide gitu ya. Nah, misalnya kan dia desain, tapi karyanya bukan desain, tapi karyanya adalah
baju yang di dalamnya ada desainnya. Nah, berarti kan desain baju, bukan desain saja gitu ya, bukan karakter saja gitu. Tapi kalau misalnya hanya karyanya hanya karakter saja, nah ini kita lihat bisa masuknya nanti ke seni gambar, ke hak cipta jadinya gitu. Ini cukup luas ya Bu? Iya, cukup luas kekayaan intelektual ini. Jadi menarik, pertanyaannya harus ditelisik lagi, karyanya apa. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Goy. Ini pertanyaan sebenarnya cukup basic ya. Nih, di luar negeri itu intellectual property atau kekayaan intelektual ada masa berlakunya. Kalau masa berlakunya habis, ya bebas dipakai publik. Itu benar nggak sih Bu? Iya benar gitu ya. Jadi kekayaan intelektual ini ya, ini kan instrumen dari produk negara maju ya, dan kita sudah meratifikasinya, Indonesia sudah meratifikasinya ya, dan hasil ratifikasi itu kita tuangkan dalam suatu undang-undang yang tadi saya sebutkan. Ada undang-undang merek ya, undang-undang 20 tahun 2016, ada undang-undang hak cipta 28 tahun 2014, ada undang-undang desain industri itu di 31 2000, ada undang-undang rahasia dagang 30 2000, kemudian ada undang-undang paten ya, paten nomor 13 tahun 2016. Nah, itu semuanya diatur terkait objek dari perlindungan kekayaan intelektual. Nah, di dalam undang-undang itu ada masa berlakunya. Benar, kalau tidak dalam masa perlindungan dia akan menjadi public domain. Siapapun boleh pakai. Iya, cipta itu juga ada masa perlindungannya gitu ya, ada karya tulis, karya seni gitu ya. Kemudian video, audio, ceramah begitu. Film gitu itu ada masa perlindungannya, ada yang 50, ada 70 tahun. Jadi kalau misalnya sudah lewat dari masa itu akan menjadi public domain. Berarti pertanyaan dari akun Goy ini benar gitu ya? Iya. Oke. Terus kita lanjut nih. Ada pertanyaan dari Rob D. Hakiki. Berarti saya boleh bikin sepatu merek Nike misalnya dan brand lainnya, tapi tanpa dia jual gitu untuk pemakaian pribadi. Iya, jadi kalau konteks bicaranya adalah brand ya, itu kan masuknya ke merek ya. Merek itu jelas saja definisinya kan tanda pengenal yang digunakan pada barang atau jasa ya, untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis dalam kegiatan perdagangan. Nah, tanda pengenal itu harus ditampilkan dalam bentuk grafis, apakah itu berupa kata, gambar, angka gitu ya, ataupun kombinasi antar kata dan gambar, kata dan logo misalnya gitu ya, atau suara 3 dimensi atau hologram begitu. Nah, itu tentu akan digunakan sebagai tujuan perdagangan dia untuk membedakan dengan barang sejenis ya. Misalnya dia juga bikin dagang sepatu gitu ya, yang sudah ada kan terkenal merek Nike ya, yang tadi disebut ya, Nike dan brand-brand lainnya gitu. Kemudian dia mau bikin sepatu, dia kasih merek dagangnya Nike, nggak mungkin nggak dia perdagangkan gitu, nggak mungkin. Jadi itu tentu kan melanggar ya, melanggar dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu atau merek terkenal. Jadi ada merek yang tidak dapat didata, ada merek yang ditolak. Nah, contoh merek ditolak kayak tadi, kalau misalnya dia pakai Nike nggak dia jual gitu ya, dia kan melanggar merek yang ditolak. Apa itu? Merek yang meniru merek terkenal. Jadi nanti diduga pemohon yang bertiga tidak baik. Kalau misalnya, saya nggak usah daftar lah, saya pakai aja kan nggak saya jual ya. Kalau ditemukan ternyata dia melakukan penjualan, nah dia bisa dituntut oleh pihak pemilik merek yang sudah terdaftar. Jadi jangan coba-coba ya. Iya. Kerugiannya lebih besar ya. Meskipun dia nggak daftar tapi dia ngambil merek orang lain, dia bisa dituntut. Tuntutannya bisa pidana, bisa perdata loh. Tergantung sih pemiliknya nanti mau gunakan yang mana. Ya kan nuntutnya. Jadi jangan deh coba-coba untuk gitu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bu, dari BCXYZ. Iya. Kategori dikomersialkan untuk hak cipta nih hanya seputar jual belikah atau sesuatu yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan atau uang? Iya, jadi khusus ya dari semua jenis kekayaan intelektual itu ya, yang dikecualikan itu hanya hak cipta ya. Jadi hak cipta itu dikecualikan tidak memberikan royalti sepanjang dia tujuannya tidak untuk komersil. Nah, tidak untuk komersil ini dalam arti apa? Tidak mendapatkan keuntungan ya, apakah itu dalam bentuk jual beli atau dalam bentuk sesuatu yang dia mendapatkan keuntungan dari itu. Contoh misalnya dia mengambil atau mengupload konten penyanyi lain gitu ya, kemudian dia upload di akun YouTube-nya. Nah, dari akun YouTube-nya itu dia mendapatkan AdSense. Iya, AdSense ya dari YouTube gitu. Nah, artinya kan dia mendapatkan keuntungan dari itu, padahal itu bukan karya intelektualnya dia, tapi karya intelektual orang lain yang dia publish. Nah, di situ dia harus memberikan royalti kepada lagu yang dia
upload begitu. Betul. Jadi komersial di sini tidak sekedar jual beli gitu, tapi jika dia mendapatkan keuntungan dari karya orang lain ya, terutama ini hak cipta ya. Hak cipta ini kan luas ya objeknya ya, tidak hanya ilmu pengetahuan seperti karya tulis gitu ya, buku, e-book dan sebagainya, tapi juga seni dan sastra gitu. Jadi ada juga masuk dalam hak cipta itu adalah pelaku terkait ya. Pelaku terkait seperti itu, pelaku pertunjukan itu juga kan biasa kan orang bikin pelaku pertunjukan terus kita semua pakai handphone gitu ya, betul, ya. kita publish gitu kan. Nah, Yang ngerekam upload gitu iya, ya, Bu, ya. upload gitu kan, upload punya YouTube sendiri, punya akun Instagram dan lain sebagainya gitu. Nah terhadap itu dia mendapatkan keuntungan. Nah itu ada hak daripada si pelaku pertunjukannya gitu. Oke, berarti kita sudah menjawab beberapa pertanyaan daripada netizen nih Bu di kolom Iya. komentar. Saya pikir cukup, nanti misalnya ada yang lain yang perlu kita bahas, akan kita bahas lagi, dan tetap nonton video-video di Jilo karena bakal banyak video-video lainnya seputar haki ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih yang buat nonton, jangan lupa subscribe, jangan lupa buat follow sosial media kita di digilo_id, serta juga mampir ke website kita di digilo.id. Thank you. Bye.